Ini bukan persoalan klaim. Ini persoalan kerja buat rakyat. Ini soal pertanggungjawaban ketika dia sudah dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Dan dia harus cerita. Gitu loh, kabinet harus bertanggung jawab. Sengit kritik kinerja Anies selama jabatan Gubernur DKI, relawan Ganjar Pranowo debat panas dengan politikus Demokrat. Pemerintahan Jokowi mengganggu gitu loh. Persepsi atau kekuatan nanti Jokowi. Kalau nih Pangi bisa ngecek ya. Jadi gini, makin ada usaha penjegalan dan membuat Anies diganggu, maka persepsi publik itu membuat yang buat rezim. Karena oposisi, Itulah cara berpikir yang terbalik. Persepsi publik bukan soal persepsi, risiko-risiko yang diambil itu dia mainin kok. betul. Dia beli itu permainan. Kalau faktanya Bang Panda bisa jadi ini yang melakukan orang iseng. Bukan sakit hati, kita kecewa wajar, itu manusiawi. Tapi kita tidak pernah melakukan langkah-langkah yang tadi itu, penjagalan, vandalisme. Kita boleh berbeda pilihan, silaturahim, komunikasi itu harus kita jaga. Jangan sampai, ini nih pesan Pak Prabowo kepada kami, pemilu 2024 itu harus pemilu yang benar-benar. Kita boleh berbeda pilihan. Menarik juga kemarin itu ketika kecuali Presiden Jokowi yang mengatakan Nasdem cukup. Nah itu yang kemarin saya ikuti pidatonya Pak Suryadi, itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang Surya Paloh menurut saya. Artinya keberanian, kami tetap setia, tapi kalau kami tidak dibutuhkan, ya kami siap juga, kira-kira gitu. Yang punya kepentingan supaya Mas Ganjar maju dan Anies juga maju. Kan itu yang sebenarnya yang bisa dibaca secara umum. Kalau kita membaca gerakan sukarelawan di Indonesia secara umum, Mas Wahyu, kalau saya membaca, mereka memang inline dengan kandidat. Arah perantara ada yang langsung kepada kandidat. Kita tidak bisa menutup mata itu semua. Misalnya relawan itu misalnya tidak punya garis penegas dengan kandidat. Kok rasa-rasanya saya tidak menemukan itu. Warta Ekonomi Jakarta, terjadi perdebatan panas antara relawan Ganjar Pranowo, Dedik Prayudi dengan Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis. Lewat media sosial Twitter, mereka berdebat soal kinerja bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Awalnya, Dedek melalui channel YouTube-nya menyindir Anies membual saat berkunjung ke Aceh dengan menjanjikan perubahan pada 2024 mendatang. Link itu juga di-share melalui akun Twitternya Dedek Uki. Prayudi, Anies membual lagi. Kali ini di Aceh, gagasan Uki, tulisnya Selasa 6 Desember. Dalam channel YouTube itu, Dedek mengemukakan sejumlah data selama Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, termasuk kemiskinan yang meroket. Cuitan itu lantas dibalas Hasbil. Dari data Dedek, angka kemiskinan ketika awal Anies menjabat 3,78%, lalu naik 4,69%. Menurut Hasbil, hal yang wajar ketika angka itu naik karena merupakan dampak pandemi COVID-19. Dia mengatakan DKI tidak dapat dibandingkan dengan provinsi lain karena perputaran uang nasional 70-80% ada di DKI. Lalu Dedek Prayudi kembali membalas dengan menyebut Hasbil yang buta dengan sisi negatif Anies. Enak ya jadi Pak Anies, pendukungnya ekspektasinya rendah ke dia. Sampai angka kemiskinan DKI Jakarta selama 5 tahun meroket dan gak turun-turun di saat rata-rata nasional sudah turun. Tetap dianggap wajar, bahkan sering dianggap berprestasi, ucap Dedek. Hasbil kemudian membalas bahwa seharusnya Dedek juga membeberkan data dampak pandemi nasional. Angka kemiskinan naik jika ingin adil dalam berpikir. Bos, Anda sendiri yang mengatakan perputaran uang nasional di DKI 70-80%. Ya udah, pastilah dampak pandeminya lebih besar. Logikanya kemana coba? Tutur Hasbil. Tak ingin kalah, Dedek kemudian membalas dengan menjelaskan perputaran uang nasional 70-80%-nya ada di DKI. Itu berarti DKI diuntungkan secara fiskal dan baik buruknya DKI berdampak ke daerah lain. Dia menyebut DKI sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan.